Waalaikumsalam. Oh, selfie ya? Silakan masuk. Duduk dulu. Pasti udah capek ya jauh-jauh. Diminum. Makasih. Sama. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sekarang udah kelas berapa? Kelas 12 SMA. Berarti masih sekolah online ya? Nah, sebelumnya udah pernah konseling belum? Pernah waktu itu konseling tentang jurusan. Oh, karena udah kelas 12 juga ya. Jurusannya ini mau jurusan ngambil untuk ke perguruan tinggi gitu ya? Iya. Berarti udah nggak asing lagi sama konseling. Nah, saya juga cuman ingin mengingatkan lagi, pasti udah tahu juga kan sebelumnya karena pernah konseling. Nah, di proses konseling ini ada asas kerahasiaan. Nah, di mana selfie nggak perlu takut buat nyeritain semua masalahnya karena kerahasiaannya ini akan terjaga. Ya, selain itu kita harus saling terbuka ya, antara selfie dengan saya juga harus saling terbuka supaya nantinya konseling ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, di setiap sesi ini kita akan melakukan proses konselingnya ini selama 40 menit ya. Nah, kemarin kan itu dulu kan ngechat dulu sama saya sebelum ada perjanjian untuk konseling hari ini. Nah, waktu itu kan nyeritain apa tentang sekolahnya, terus ngerasa kurang semangat belajar gitu ya. Nah, sekarang boleh ceritain lebih lanjutnya lagi, karena kan kemarin cuma lewat chat ya, pasti kurang keluar tuh buat ngeluarin semua permasalahannya jadi kayaknya itu. Silakan. Jadi waktu sekolah biasa, kalau waktu sekolah biasa gitu semangat belajarnya biasa gitu, lancar-lancar aja, masih semangat belajarnya, motivasi belajarnya tinggi gitu kalau waktu sekolahnya normal. Nah, waktu pandemi ini, awal-awal pandemi masih semangat, masih ada semangatnya gitu. Apalagi ada beberapa guru yang ngelaksanain pembelajarannya itu dengan diskusi di grup, dan waktunya memang dari jam segini sampai jam segini, jadi misalkan 1 jam gitu, tapi emang benar-benar efektif selama 1 jam itu kita disuruh diskusi gitu. Nah, jadi mau gak mau kita harus ikut. Nah, masih tetap semangat juga gitu buat belajarnya, cuman makin kesini jadi apa ya, jadi semangatnya jadi makin berkurang, soalnya juga sekarang kebanyakan itu kita cuma dikasih modul, terus dari modul itu kita memang harus mempelajarinya sendiri, tapi memang kita juga diperbolehkan untuk bertanya kan. Kalau kita misalkan kurang mengerti di modul itu, kita bisa bertanya. Cuman karena modul nih kebanyakan kita sukanya download aja dulu, tapi kadang dipelajarinya nanti aja dulu gitu. Nah, nanti deh, soalnya di situ juga biasanya dari modulnya ada tugasnya juga sekalian, dan deadline-nya juga biasanya lama gitu. Jadi nanti aja karena masih lama nih deadline-nya, nanti aja ngerjainnya gitu. Nah, dari semenjak itu jadi makin kesini tuh ya terus aja gitu. Jadi makin buat motivasi buat belajarnya itu makin turun aja gitu. Jadi kalau belajar juga jadi kurang semangat.
mungkin karena sekarang kan terbatas ya lewat online. Paling kalau tatap muka di Zoom kalau tatap muka. Terus tapi rata-rata di sekolah biasanya lewat kayak grup gitu ya, grup WhatsApp gitu-gitu. Jadi mungkin si interaksinya karena jadi berkurang ya, jadi kan kurang ngerasa nih ada timbal balik antara si guru dengan kita siswa gitu kan ya. Ya walaupun guru-guru juga terbuka buat kita kalau mau bertanya, mau mengawali diskusi gitu, cuman nggak ada waktu diskusinya khusus di grupnya gitu loh, jarang kayak gitu. Kebanyakan ngasih modulnya aja sama tugasnya udah gitu aja, terus sama ini deadline-nya tanggal segini, udah gitu aja gitu. Jadinya gimana ya, jadi kurang semangat aja gitu. Terus kan jadinya ditunda-tunda terus tugasnya numpuk, bingung mau kerjain dulu yang mana. Dan juga kadang nunda tugas juga kalau misalkan lihat tugasnya, oh ini mah gini caranya, udah tahu gitu, nanti aja soalnya, oh ini mah gini, udahlah nanti aja gitu. Padahal itu tuh udah tahu cara ngerjainnya gimana gitu, tapi ya nanti aja gitu. Tapi sering nggak kayak telat ngumpulin tugas gitu atau enggak? Kalau telat sih enggak, cuman dekat aja ke deadline-nya gitu. Kan biasanya apalagi waktu sekolah langsung nih, biasanya begitu dikasih langsung, jadi paling awal lah gitu ya kalau ngumpulin. Tapi ini jadinya agak nanti agak dekat ke DL gitu. Tapi ngerasa mungkin ada hal lain nggak yang dirasa apa ya, kayak mempengaruhi nih, jadi semangatnya turun, jadi nunda-nunda ngerjain tugas. Ada nggak hal-hal lain yang bikin semangat turun, bikin menunda-nunda tugas gitu, misalkan kayak di rumahnya yang kurang kondusif misalkan gitu, atau misalkan karena sekarang lagi online nih, fasilitasnya mungkin kurang memadai atau gimana gitu. Ya kurang ya begitu kurang lebih, di rumah kurang kondusif. Terus fasilitasnya juga kan kadang nggak punya kuota, absen juga kadang susah gitu. Jadinya ya itu juga bisa menghambat gitu. Ya, jadi kendala dari luar, masalah teknis juga. Terus tapi yang paling penting kendala dari diri sendirinya juga gitu ya. Nah, kalau saya lihat nih, Selfie itu sebenarnya udah paham sekali apa permasalahannya, terus kendalanya yang bikin permasalahan ini terjadi gitu ya. Nah, kalau saya lihat lagi nih, sebenarnya ini dari manajemen dirinya sendiri. Kalau kita udah bisa memanage diri sendiri, pasti ini nggak akan ngerasa nggak akan menunda-nunda waktu buat mengerjakan tugas sampai akhirnya kewalahan sama tugas sendiri karena saking numpuknya nih, jadi bingung ngerjainnya yang mana gitu ya. Nah, kalau menurut Selfie sendiri, gimana supaya Selfie ini lebih bisa meningkatkan si manajemen dirinya, lebih bisa mengatur diri sendirinya, gimana kira-kira? Mungkin setiap kali dikasih tugas langsung dikerjain gitu, setiap kali dapat materi langsung dipelajari, biar enggak
yang nggak numpuk lagi gitu, ya harus langsung aja. Nah, Mungkin harus gitu. ya. Nah, kelihatan sekali ini Selfie tuh udah paham, udah mengerti. Cuman ini kayaknya masalah terusannya itu di rasa malasnya, ya. Rasa malasnya ini yang terlalu besar. Mungkin bisa dimulai dengan bikin jadwal, misalkan bikin jadwal harian nih dari pagi, misalkan dari pagi sampai siang. Jadi ada goals yang mau dituju dalam satu hari. Misalkan hari ini harus ngerjain tugas A, atau hari ini harus bisa paham tentang materi A misalkan gitu. Nah jadi kan dari awal bangun pagi di jadwal jam sekian harus ngapain, jam sekian harus ngapain. Jadi kan termanage kitanya. Nah kalau itu tiap hari dilakukan bisa nih kan nantinya bakalan terbiasa. Kan biasanya bisa itu karena terbiasanya gitu. Nah bisa dilakuin itu misalkan gitu, atau karena pengen lebih semangat, misalkan ada sesuatu yang bikin semangat misalkan dari luar kayak apa, misalkan punya nggak sesuatu yang bikin semangat kamu lebih tinggi apa? Misalkan kan melakukan hobi atau suka sesuatu nih, suka kalau sekarang lagi zamannya K-pop, misalkan suka idol K-pop, itu nggak apa-apa, bagus kalau untuk menunjang kita semakin semangat belajar, itu nggak apa-apa loh, nggak ada salahnya kita menyukai sesuatu yang bisa membuat kita lebih termotivasi. Kan biasanya kalau saya dengar-dengar, saya juga sering nyari informasi gitu. Kan kalau kayak idol K-pop gitu, itu mereka sebelum jadi idol, mereka tuh melewati masa-masa yang berat dulu kan, kayak training gitu. Nah itu bisa kan kita memotivasi kita juga. Mereka juga dulu susah banget nih ngerasain capeknya latihan sebelum bisa kayak sekarang, bisa jadi kayak sekarang. Nah kita juga itu kan bisa juga ya membantu kita buat termotivasi. Misalkan ada yang kayak gitu, boleh, nggak apa-apa loh, itu bisa jadi support tambahan selain dari diri kita sendiri tentunya ya. Kita harus bisa membangkitkan motivasi diri kita dulu sebelum ada tambahan dari luar juga. Itu nggak apa-apa, boleh banget. Atau ada nggak yang disukain atau apa gitu? Ada kebetulan suka idol, salah satu beberapa boy group, suka juga aktor aktris gitu, suka nonton drama juga. Nah kalau misalkan stres itu ya nggak apa-apa untuk sesekali gitu ya. Karena aduh stres nih belajar, tadi kan di jadwal tuh tiap hari ada goalsnya. Misalkan hari sekarang Senin nih harus bisa menguasai materi A, nanti hari Selasa harus bisa memahami materi B gitu. Nah ada waktu-waktu buat istirahatnya juga, karena kan nggak baik juga ya kalau terus diporsir terus tanpa istirahat, nggak baik juga. Nah nggak apa-apa juga sesekali refreshing sama hal-hal, sama hobi, sama kesukaan kita, nggak apa-apa, asal nantinya kita balik lagi melakukan aktivitas yang tadi, karena ini untuk masa depan kita juga ya. Wah nggak kerasa nih, ternyata waktunya untuk sesi hari ini udah habis. Nah gimana perasaan Selfie setelah melakukan konseling hari ini? Perasaannya jadi lebih lega gitu, dan juga lebih sadar juga kalau sebenarnya masalah ini tuh harus bisa diatasi dari diri sendiri juga gitu, dari diri sendiri, dimulai dari diri sendiri aja gitu.
Terima kasih Selfie sudah mau hadir ke sini, sudah mempercayakan untuk melakukan konseling dengan saya. Nanti kalau nanti kita lakukan penjadwalan ulang lagi untuk sesi konseling berikutnya ya.